Marilah teman-teman sedama kita buka kebaktian pada hari ini dengan mengawali pembacaan nama Karabata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Budahang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhamma Dhammang Namasami. Supatipanna Bhagavata Sawaka Sangho Sanghang Namami. Iyang mamhakumayang Bhagawantang saranang gataha yana Bhagawa satha yasa camayang Bhagavato dhammang rocema imahi sakarehitang Bhagawantang sasadhamang sasawaka sanghang Abhipujayama. Andamayang Buddhasa Bhagavato Pubabagana Makarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Andamayang Sarana Gamana Patang Banamase. Buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami dutiyampi buddhang saranang gacchami dutiyampi dhammang saranang gacchami dutiyampi sanghang saranang gacchami tatiyampi buddhang saranang gacchami tatiyampi dhammang saranang gacchami tatiyampi sanghang saranang gacchami. Andamayang Pancasika Padapatang Banamase. Pramati prata veramani siddhapadang samadhiyami adinadana veramani siddhapadang samadhiyami kame sumeccacara veramani siddhapadang samadhiyami musawada veramani siddhapadang samadhiyami surame
sarangan isi kapadang sama diami Andamayang Buddha Nusatinayang Karomase Ithi piso Bhagava Arahang Sama Sambuddho Wijacarana Santana Subhatele Pawidu Anutare Purisa Dhamma Sarati Sata Dewa Manusana Buddha Bhagavati Andamayang Damanusatinayang Karomase Swakato Bhagavata Dhamma Sanditiko Akaliko Ehipasiko Apanaiko Pacatang Veditavyo Andamayang Sanghanusatinayang Karomase Supatitano Bhagavato Sawaka Sangho Ujuvatitano Bhagavato Sawaka Sangho Nyayapatitano Bhagavato Sawaka Sangho Sami Cipatipano Bhagavato Sawaka Sangho Ya Bidang Cetari Purisa Yugani Ata Purisa Punggala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahune Tahune Patine Anjali Karaniya Anutarang Punyaketang Lakasa Andamayang Sacakiryagatayo Banamase Natime saranang anyang Budame saranang warang Etena sacawajena Satitehe tu sabada Natime saranang anyang Danami saranang warang Etena sacawajena Satitehe tu sabada Natime saranang anyang Sanggome saranang warang Etena sacawajena Satitehe tu sabada Andamayang Karaniya Meta Sutang Banamase Karaniya Mata Pusarena Yantang Santang Padang Abisa Meca Sako Ujuca Sujuca Suwaca Casa Vedu Anatimani Santu Sakoca Subaraca Apakicaca Salahukawuti Santindriya
cani pakoca apagabo kule suhananu gida naca kudang sama care kinci yena winyo pare upawa deyung sukinoya keminantu sabi sata bawantu sukitata yeke cipana bupati tasawa tawarawa anawa sesa digawa ye mahantawa majima rasata anukatua ditawa ye ca adita ye ca dure wasanti awi dure butawa sambawa siwa sabe sata bhavantu sukitata naparo paraniko beta napi manyeta tata cinang kanci biarho sama patigasanya nanya manya sadukani cewa mapayatani yang putang ayu saka putang manurake ewan pisababu tesu mana sambawaye aparimana metang casa bale tasmin mana sambawaye aparimana ubang adeca piriyanca asang badang awarang asapatang titang carang nisinawa saya nawa tasawikatamido etang sating aditewa brahma matang wiharang idamahu dipinca anupagama silawahadasa nona santana kame suhine agedang nahi jatu gabasa punareti Andamayang abinha pacawe kanapatang banamase jara bangamhi jarang anapito yadidamamhi yading anapito marana danamhi maranang anapito sabehime piyehi manapo hinanabawe vinabawe kama sakohi kama dayado kama yoni kama bandu kama patisarana yang kangang karisami kalyanang papatang tasa dayado bawisami eyang anghehi abinhang pacawe kita bang. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah. Wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri.
lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan. Sadu, sadu, sadu. Marilah teman-teman saudara, setelah kita membacakan parita suci, kita melaksanakan meta bhavana. Meditasi dimulai. Meditasi selesai. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Saudara-saudara, pelimpahan jasa ini kalau menurut kebiasaan umat Buddha sebetulnya bisa dilaksanakan setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Tetapi karena umat Buddha juga mengikuti tradisi-tradisi yang berkembang dalam masyarakat, maka umat Buddha sering mengadakan patidana di bulan Agustus
seperti sekarang ini. Karena menurut tradisi bulan Agustus katanya makhluk-makhluk demit-demit yang jelek-jelek, makhluk neraka dilepaskan, dikasih liburan gratis menjelajah alam-alam semesta. 1 bulan bebas, tidak pakai ikatan. Nah, ini di bulan 7 atau ya bulan 7 Imlek itu kira-kira bulan Agustus seperti sekarang. Nanti kalau sudah bulan 7 ini habis, maka entah bagaimana sistemnya, entah bagaimana manajemennya, makhluk-makhluk itu kok mau kembali ke neraka lagi. Padahal sudah dikasih liburan sebulan. Saya tidak yakin kalau ada yang sekolah. Ini masih ada yang sekolah? Masih? Berapa orang sekolah? 1, 2. Wah, masih banyak di sana sekolah. Ya, baik. Kalau sekarang ada yang sekolah, tiap hari sekolah, gurunya ulangan terus, mengajarnya keras, jahat, 1 tahun seperti itu. Lalu ada satu masa 1 bulan anak libur sekolah, bebas kemana saja, tidak ada ikatan, tidak ada sistem apa saja, pokoknya bebas. Nanti setelah 1 bulan, kira-kira anak-anak yang tadi di sekolah menderita, ditekan oleh gurunya, ulang tahun tidak diperingati, ulangan yang dilakukan, kira-kira setelah 1 bulan pengen balik gak? Pengen balik gak? Lihat sekolahnya, ha? Pengen balik. Gurunya guala, ulangan tiap hari, diteror terus, kasih libur 1 bulan, pengen balik gak? Hah? Pengen balik gak? Hah? Pengen? Enggak pengen. Saudara-saudara, orang yang di sekolah diteror terus, ulangan tiap hari, gurunya guala, dikasih liburan sebulan, Anda sudah mendengar jawaban tadi. Kalau suruh masuk lagi, enggak pengen. Kalau bisa liburan terus, kalau perlu pindah sekolah. Ya toh? Betul? Cocok? Cocok. Nah, saudara-saudara, tapi di dalam tradisi masyarakat ini ada cerita itu. 1 bulan makhluk dari alam menderita dibebaskan. Makhluk alam menderita ini menderita banget loh ini. Katakanlah misalnya alam neraka. Saudara pernah mendengar cerita alam neraka di agama Buddha? Pernah? Kalau sudah saya nggak usah cerita. Pernah belum? Belum. Percuma saya cerita. Lah kalau belum untuk apa saya cerita? Nggak bisa bayangin ada. Jadi nggak usah cerita. Hah? Jangan. Ya sudah saya dongengin
ini sedikit. Saudara-saudara, kalau menurut Dharma, alam neraka, salah satu alam neraka saja, wah, hidupnya benar-benar menderita. Dikatakan ya, lantainya alam neraka, ini kayak lantai kita ini, terdiri atau terbuat dari besi, lempengan baja, tapi panas, membara, ya, membara. Kemudian dinding-dindingnya juga besi panas membara. Dan makhluk di sana nyeker. Apa itu? Tidak pakai serandal. Kenapa tidak pakai serandal? Kenapa? Gak ada yang jualan. Kenapa nggak pakai serandal? Karena serandalnya kobong. Ini kan besi membara. Anda sudah bayangkan belum tahu besi membara itu? Kayak korek api lah, ada kompor lah, kompor. Kemudian serandal Anda letakkan di atas kompor coba. Jadi dendeng. Ya toh? Nah, jadi sandal-sandal di sana nggak laku. Soalnya begitu nginjak besi membara, jos, langsung jadi hancur, jadi nyeker. Wah, kok kakinya nggak gosong? Gosong, gosong, sampai akhirnya kakinya ini habis kena lantai yang membara. Habis kakinya jatuh gegernya gobong. Tidak pakai baju, karena apa? Ya uangnya ya kobong, ya tahu, betul. Ya, jadi tidak punya uangnya kobong. Ya, tapi juga karena bajunya ya kobong. Jadi akhirnya kebakar semua, kebakar, mati makhluk itu. Dan di alam neraka mati. Tapi karena buruknya itu masih ada sebagai manusia, itu kemudian sebagai makhluk neraka itu masih ada, maka dia lahir lagi di situ lagi. Jadi sudah kobong semua jadi arang, lahir lagi di situ lagi, kepanasan lagi, geblak lagi, kobong lagi, mati lagi, di situ lagi lahir lagi. Kepanasan lagi kakinya, pencolotan, jatuh lagi, mati lagi, di situ lagi lahir lagi. Ribuan tahun begitu kan terus. Coba kira-kira Anda bayangkan enak enggak di situ? Enggak enak toh? Nah, kemudian makhluk yang enggak enak ini dalam 1 tahun dikasih liburan jalan-jalan. Dibuka gerbangnya, terus mereka lari, wah suweden, kakinya tinggal separuh tapi seneng. Ya kan kobong tadi belum jadi jatuh, lari dia. Yang kadung jatuh pengen mati dekat gerbang. Jadi begitu nanti hidup, sudah di gerbang, tinggal lari. 1 bulan keliling-keliling ke alam yang bermacam-macam. Yang wena nggak pakai sepatu juga adem. Tidak pakai baju ya sejuk. Kalau sudah 1 bulan, kira-kira pengen balik ya? Kira-kira pengen balik enggak? Ya. Enggak kan? Ya. Tapi makhluk ya kalau di tradisi ini bisa balik, ngerasa kayak itu lagi. Nah karena itu bulan 7 Imlek itu menjadi bulan makhluk dilepas. Nanti kalau sudah 8 makhluknya balik lagi. Piye caranya saya belum tahu. Ada yang tahu?
Ada? Belum? Kalau pengen tahu ya lahirlah di neraka itu. Kalau saya sih nggak mau. Ya, nah jadi ceritanya seperti itu. Karena itu bulan 7 ini kemudian orang pada sembahyang, pelimpahan jasa. Dianggapnya leluhur ini dari neraka semua. Mumpung leluhur diculke, ayo kita sembahyang. Saudara-saudara, ternyata tradisi ini berkembang karena pada zaman itu manusia membaca alam secara salah. Bulan 7 Imlek itu sebetulnya musim yang sangat besar anginnya. Tahun ini tidak begitu besar, kenapa? Karena bulan ini, bulan 6 Imlek, itu ada istilahnya lun. Anda lihat tanggal Anda? Enggak. Lihat. Nah, yang belum lihat nanti lihat. Yang sudah lihat perhatikan. Bulan 6 itu lun. Sehingga bulan 6-nya itu diulang 2 kali. Sehingga bulan 7-nya geser. Makanya bulan lalu dingin sekali. Anginnya kencang. Masuk angin banyak. Gitu? Banyak yang masuk angin loh. Ada yang masuk angin bulan lalu? Ada loh. Nah, banyak orang yang masuk angin, kemudian orang mengatakan itu makhluk halus dikeluarkan. Padahal sebetulnya karena perubahan cuaca, anginnya kencang, banyak yang sakit. Orang dulu membaca atau orang dulu menganggap makhluk halus dikeluarkan. Padahal sebetulnya bukan seperti itu. Nah, meskipun demikian saudara, maka pada bulan 7 itu kemudian orang banyak sembahyang supaya jangan sampai diganggu makhluk halus. Inilah yang kemudian menjadi tradisi kita melakukan pelimpahan jasa. Saudara-saudara, pelimpahan jasa yang mestinya bisa dilakukan setiap waktu ini karena kita bergabung dengan tradisi, maka kemudian dilaksanakan di bulan Agustus seperti yang biasa dilakukan di sini. Kenapa kita melakukan pelimpahan jasa, saudara? Di dalam Dharma, para leluhur, para makhluk itu memang ada satu alam tertentu yang bisa menerima pelimpahan jasa. Orang mengatakan itu adalah makhluk yang dekat dengan alam manusia. Dan tadi dibacakan itu, mereka sering pulang ke rumah. Mereka kadang menanti di perempatan jalan. Mereka menanti di pertigaan. Mereka menanti di perduaan. Ada perduaan? Ya. Ada enggak? Perempatan ada? Pertigaan ada? Kenapa perduaan enggak ada? Kenapa enggak ada perduaan? Karena kalau perduaan itu artinya lurus. Iya toh? Lurus itu perduaan. Kalau tiga, pertigaan, perempatan, perlimaan, perenaman bisa. Tapi kalau perduaan itu lurus, bukan tikungan. Nah, mereka dikatakan menunggu di perempatan, menunggu di pertigaan, di pintu-pintu, di dinding. Saudara-saudara, leluhur kita yang terlahir sebagai makhluk yang dekat dengan manusia itu, kadang-kadang mereka itu melongo. Loh, keluargaku berbuat banyak makanan, banyak minuman, kok aku gak diberi? Lalu dia yang kepengen roti, mau ngambil roti, kok merusut?
rotinya besar, rotinya keras, tapi badannya ini halus, kok meleset. Jadi leluhur ini kemudian ngasih tanda, gordennya digoyang-goyang, layarnya digoyang-goyang, aku minta roti. Keluarganya yang punya roti lihat korden digoyang-goyang malah takut, gak nopo-nopo, kok goyang-goyang, malah lari atau malah bacakan parita atau panggil dukun untuk mengusir. Jadi leluhur yang dah nunggu sambil neteskan air liur, aduh roti enak ini, aduh, dia tak mendapatkan. Nah, saudara-saudara, di dalam Dharma, makhluk-makhluk yang seperti ini, yang lahir di alam-alam yang dekat dengan manusia ini tidak bisa menerima makanan yang diberikan, yang biasa dimakan oleh manusia. Misalnya leluhur suka roti apa ya di sini? Roti mangkok. Tidak ada ya di sini sih buah semua ya. Misalnya roti mangkok, roti apa lagi? Tikus. Roti tikus. Hah? Bakpao. Roti kukus, ya. Roti kukus, roti goreng, misalnya. Leluhur tidak bisa makan itu. Buah, belimbing, pisang, leluhur tidak bisa makan. Makanya setelah sembahyang nanti, saya tadi diumumkan, saudara-saudara yang nanti mau bawa pulang, nanti akan dikasihkan oleh panitia, itu tidak akan kurang. Belimbingnya 7, tetap 7. Pisangnya segitu, ya tidak modal 1. Bekas dimakan leluhur, tetap sama. Tetapi di dalam Dharma dikatakan bahwa makanan itu tidak bisa dimakan oleh leluhur kalau belum diubah menjadi jasa kebaikan, jasa kebajikan. Jadi yang bisa dinikmati oleh leluhur itu sebetulnya adalah kebajikan orang yang dilakukan atas nama leluhur. Jadi misalnya makanan ini, misalnya nanti satu ketika Anda bawa pulang, nanti malam Anda bawa pulang, kemudian kalau bisa Anda bagikan kepada orang yang memerlukan atas nama leluhur, itu baru bisa. Atau kalau Anda berkunjung ke makam, kemudian pisangnya atau buah semangka atau apa saja Anda kemudian berikan kepada orang-orang di sekitar makam itu atas nama leluhur. Jasa kebajikan seperti inilah yang kita bisa dapatkan untuk membahagiakan leluhur. Ya, jadi jangan Anda meletakkan misalnya di depan foto leluhur buah belimbing mulai dari seger sampai bulan depan sampai kisut semua. Pokoknya ini untuk leluhur, jangan gede-gede, tidak bisa. Tapi bagikan kebaikan ini kepada leluhur, kepada lingkungan atas nama leluhur. Anda boleh ngomong kepada orang yang menerima, ini loh, saya memberikan belimbing ini atas nama mendiang suami saya, atau mendiang istri saya, atau mendiang anak saya, atau mendiang orang tua saya. Anda bisa ngomong seperti itu. Tapi kalau orangnya itu misalnya, wah, saya mau dikasih belimbing atas nama mendiang ya, gak mau. Oke, Anda bisa ngomong di dalam batin, nih tak kasih belimbing dalam batin atas nama mendiang, supaya orangnya itu ya cuma mendengar kata-kata, nih saya kasih belimbing, oke terima kasih, saya sudah terima belimbingnya. Orangnya cukup mau dengar dari situ saja, tapi kita dalam batin atas nama mendiang. Semoga dengan kebaikan ini mendiang berbahagia. Ini adalah cara kita melakukan pelimpahan jasa.
Tapi bukan hanya makanan, Anda bisa melakukan apa saja. Kadang-kadang Anda tidak makanan, tetapi misalnya Anda melakukan kebaikan dengan badan. Misalnya Anda menjalankan, hari ini Anda menjalankan 8 sila. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan hubungan suami istri, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan, berpuasa setelah tengah hari, tidak membuat hal-hal yang nonton yang senang-senang seperti televisi, tidak menggunakan wangi-wangian, kemudian tidak duduk dan berbaring di tempat yang mewah. Satu hari ini saja Anda jalankan 8 kemoralan ini. Kemudian Anda limpahkan jasanya kepada mendiang, itu juga bisa. Jadi sepanjang hari, mulai tadi pagi sampai besok pagi terang-terangan, Anda menjalankan 8 sila. Kemudian besok pagi Anda mengucapkan, semoga dengan kebaikan yang saya lakukan menjalankan 8 sila ini, mendiang di alam manapun juga berbahagia. Itu bisa dikerjakan. Selain memberikan barang-barang, selain melaksanakan 8 sila, Anda juga bisa bermeditasi untuk para mendiang. Jadi misalnya tadi kita bersama-sama duduk bermeditasi, duduk diam bermeditasi, merenungkan Tiro Buddha Sutta, ya, khotbah tentang makhluk-makhluk yang ada di dinding-dinding dan sebagainya. Kemudian kita melimpahkan jasanya. Semoga dengan kebaikan yang saya lakukan dalam bermeditasi ini, para leluhur di alam manapun mereka, semoga mereka berbahagia. Itu juga bisa dilimpahkan jasa. Nah, jadi saudara-saudara, pelimpahan jasa tidak hanya berupa materi saja, seperti buah-buahan, makanan, minuman, dan lain sebagainya, tetapi bisa juga perilaku baik, yaitu dengan melaksanakan latihan kemoralan, bisa juga dengan pikiran yang baik, yaitu meditasi. Kemudian saudara-saudara, kita lalu ada yang mempertanyakan, ya kalau leluhur saya itu lahir sebagai makhluk yang di dinding-dinding, sebagai makhluk yang di perempatan jalan, di pertigaan. Kalau leluhur saya sudah lahir di alam surga, gimana caranya saya memberikan penghormatan kepada mereka? Saudara-saudara, leluhur kalau tidak lahir di sekitar kita, leluhur di alam surga atau di alam manapun, tetap kita melakukan pelimpahan jasa. Tetapi sekarang pelimpahan jasa ini, kalau leluhur sudah tidak terima karena dia tidak di dinding-dinding maupun di perempatan jalan, atau tidak kembali ke rumah, maka pelimpahan jasa itu akan kembali kepada si pelaku. Artinya kalau kita berbuat baik atas nama leluhur, tetapi leluhur sudah dalam kondisi yang lebih baik, maka kebajikan itu kitalah yang akan memetik buahnya. Jadi tidak ada yang hilang kebajikannya. Tetap kita si pelaku kebajikan menerima jasa-jasa kebajikan kita. Seperti sekarang Anda mempersembahkan buah-buahan kepada leluhur. Saya yakin Anda mempersembahkan buah-buahan yang terbaik yang Anda bisa dapatkan. Belimbing, pilih yang gede-gede. Tidak ada setahu saya mempersembahkan kepada leluhur belimbing wuluh. Tahu belimbing wuluh? Tidak tahu? Ya, nanti minta kepada orang yang punya rumah yang ada belimbing wuluhnya. Kewecut, dikasih garam aja, aduh, belum mengobati kecutnya.
Bayangkan bimbing mulut pasti netes sudah ada. Sudah netes? Sudah glek gitu ya. Nah, tapi tidak diberikan bimbing mulut. Walaupun di rumah ada, tapi bimbing yang dirasa paling bagus, paling manis, paling besar, Anda memberikan yang terbaik. Nah, artinya apa saudara? Anda punya pikiran yang baik. Kalau tadi menjalankan kemoralan, Anda punya perilaku yang baik. Ketika Anda menjalankan meditasi, Anda juga punya pikiran-pikiran yang baik. Kemudian Anda persembahkan kepada leluhur. Kalau sampai leluhur nggak terima, semua kebaikan itu kembali diri kita. Dan juga saudara-saudara, kalau sekarang leluhur lahir dimanapun juga, kita kadang tidak tahu. Tapi kita tetap melakukan yang terbaik. Maka sesungguhnya di dalam Dharma ini punya upaya untuk menanamkan di dalam batin kita, kepada yang sudah meninggal saja saya memberikan yang terbaik, makanan-makanan yang terbaik, perilaku-perilaku saya yang terbaik, pola pikir saya yang terbaik. Kepada yang meninggal saja saya berikan yang terbaik, apalagi kepada yang hidup. Saudara-saudara, kalau kita mempersembahkan limpah jasa ini kepada kakek kita yang terbaik, padahal nenek kita masih hidup, maka kita kemudian harus punya tekad. Kepada kakek yang sudah meninggal saja saya melakukan yang terbaik. Tentu kepada nenek yang masih hidup saya harus tetap melakukan yang terbaik dengan apa yang saya miliki. Saya memberikan makanan kepada nenek saya yang terbaik, memberikan perilaku saya, melayani nenek saya dengan yang terbaik. Dan saya juga selalu berpikir yang baik kepada nenek saya. Kalau kepada nenek saya bisa baik, tentu kepada orang tua saya juga harus bisa baik. Kalau kepada orang tua saya bisa baik, saya kepada pasangan hidup saya harus bisa baik. Kepada pasangan hidup saya bisa baik, kepada sanak keluarga saya harus baik. Kepada sanak keluarga saya bisa baik, maka kepada lingkungan, kepada masyarakat saya juga harus baik. Kalau kepada masyarakat saya juga bisa baik, maka kepada semua makhluk saya juga harus baik. Artinya saudara-saudara, pelimpahan jasa ini mengingatkan kepada kita, kepada yang sudah meninggal saja masih Anda mau baik, kepada yang meninggal saja Anda masih mau mengingat. Ayo ingat, ayo berbuat baik kepada mereka yang masih hidup. Kenapa saudara-saudara kita berbuat baik kepada yang masih hidup? Karena ketika kita melakukan sesuatu kebaikan, sebetulnya nama baik keluarga kita, nama baik orang tua kita itu bisa terangkat. Satu contoh saudara-saudara, banyak di dalam masyarakat nama kita menggunakan nama, sebagian nama orang tua kita. Siapa di sini yang namanya ada nama orang tuanya? Oh, siapa misalnya? Siapa misalnya ada nama orang tuanya? Siapa yang Anda pakai? Suminto, Suwito, Suwiknyo. Berarti Anda namanya siapa? Lengkapnya Edi Santoso Suwiknyo. 3 kata nama Anda. Baik, itu ada 1, betul. Suwiknyo nama bapaknya, kemudian nama dia adalah Edi Sumanto. Edi Santoso. Oh, bukan Edi Sumanto ya. Oke, Edi Santoso Suwiknyo. Ada lagi contoh yang punya nama orang tuanya? Siapa? Hah? Kodian. Susanti Kodian. Satu kodi kan 24. Hah? Dia T.
Kodian. Maaf ya, maaf. Saya tidak berani mainan ini nama orang tuanya loh. Jangan mainan ini. Maaf. Saya tadi mendengar Kodian kan 24-an ini. Iya kan 24 tahun? 22, 20. Iya. Oh, apa diuntingi 20 diuntingi. Oh, ya. Kalau 24 kan 2 lusin. Kodian. Oke. Nah, ini ada suweknya, ada kodian, dan tentu masih banyak yang lain. Artinya apa, saudara? Ketika misalnya mereka masih sekolah, kemudian mereka mencapai prestasi yang tinggi di sekolah, menjadi anak yang pandai. Gurunya biasanya katanya, anak iso lagi pinter. Biasanya kalau anak iso masih pinter, jawabnya pasti anak bapak. Iya dong, karena apalagi kan memang ini namanya nama bapaknya semua, bukan nama mamanya. Tapi saudara-saudara, kadang-kadang ada anak itu di sekolah yang nuwakal, betik, bencekno, ulangan ngerpean. Itu nanti gurunya juga akan tanya, mana esopo? Mungkin dalam batin aja, mana esopo? Ya dong, begitu dong. Kan ditanya, mesti artinya apa, saudara? Anak sekolah itu ketika pandai, orang tuanya terdukung. Tapi kalau tidak pandai, orang tuanya juga dapat malu loh. Apalagi misalnya orang tuanya pandai. Kamu anaknya itu ya, kok rodo kurang pinter. Nanti mungkin kamu salah ngambil di rumah sakit nih. Oh, bapakmu, ibumu pinter-pinter, kok kamu kok kayak gini. Jadi kelakuan anak itu sangat berpengaruh. Nah, biasanya kemudian ditanya, anaknya siapa ini? Kalau tadi pinter, anaknya bapaknya. Tapi kalau kurang pinter, anaknya siapa ini? Anaknya ibu. Tapi kalau mamanya datang, nggak tahu tuh anaknya sopo, kok itu metu bodoh gini. Nah, saudara-saudara, di sekolah, anak yang berprestasi mengangkat nama orang tua. Kemudian, sekarang di masyarakat, orang yang kerjanya rajin, kerjanya giat, nama orang tua bisa terangkat, pantes itu rajin. Kamu kalau ngambil karyawan yang itu, wah, memang orangnya baik, sudah terkenal baik, bapaknya pun orang baik, wah itu memang anak yang baik, bangga. Nama orang tuanya ke bawah. Kemudian dalam kehidupan rumah tangga, kalau baik, wah memang orang tuamu didik kamu gak salah, kamu jadi orang baik. Tapi kalau di dalam rumah tangga dia menjadi orang becek, maka kata-kata yang paling sederhana yang dikatakan kurang ajar. Anda pernah mendengar kata itu di rumah, di luar menjadi bentuk makian? Pernah? Atau Anda pernah mengatakan orang lain seperti itu? Pernah? Sering. Wah. Kata kurang ajar itu sebetulnya kita memaki orang tuanya loh. Sekarang si A, kita katakan kamu kurang ajar. Si A itu diajar sama siapa seharusnya? Sama bapak ibunya. Jadi ketika kita melihat dia nakal, ketika dia melihat dia jahat, ketika dia melihat anak yang susah diatur, kita katakan kurang ajar. Sebetulnya artinya bapak ibumu itu tidak ngajar kamu toh. Itu sebetulnya. Artinya apa, saudara? Anak yang nakal, orang tuanya kena masalah. Ya. Nah, tapi orang tua yang akan terdukung, orang tua akan dapat pujian kalau anak itu baik. Wah, pancen anak itu memang anak baik. Didikannya orang tuanya hebat. Saudara-saudara, balik ke pelimpahan jasa. Ketika Anda bisa memberikan yang terbaik,
apakah itu makanan, apakah itu perilaku baik, apakah itu pola pikir yang baik, maka kebaikan Anda itulah yang termasuk menghormati orang tua Anda. Nama Anda, banyak nama Anda yang membawa nama orang tua. Maka ketika Anda menjadi baik, orang tua itu akan terangkat. Oh, pancen anaknya itu baik, pantas dia membawa namanya orang tua. Tapi kalau sekarang kita kelakuannya jahat, kelakuannya jelek, maka orang tua juga malu karena namanya ada di dalam diri kita. Oleh karena itu saudara-saudara, sebetulnya pelimpahan jasa ini bukan hanya sekedar kita mengingat kepada leluhur, tapi kita juga memberikan penghormatan kepada mereka yang pantas, yang layak dihormat. Siapakah yang layak dihormat? Adalah orang tua kita salah satunya. Leluhur kita juga, karena nanti leluhur-leluhur kita ini juga punya marga yang sama. Sehingga kalau sekarang kita melakukan kebaikan, maka seluruh marga itu akan terangkat, seluruh nama keluarga itu akan terangkat. Tapi ketika kita melakukan hal yang buruk, maka seluruh marga, seluruh nama keluarga itu akan hancur di tangan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, memberikan penghormatan kepada mereka yang layak dihormati tidak hanya dengan makanan, tidak hanya dengan buah-buahan ataupun segala persembahyaan, tapi sesungguhnya penghormatan yang terbaik kepada para leluhur, kepada mereka yang layak dihormat adalah perilaku baik, ucapan baik, dan pikiran baik. Kalau itu kita lakukan terus-menerus, maka leluhur lahir di alam manapun juga. Apakah lahir di alam yang dengan dekat-dekat dengan pintu ataupun di perempatan jalan dan lain sebagainya, maka dia akan menerima pelimpahan jasa untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi kalau leluhur sudah lahir di alam yang jauh lebih tinggi, di alam manusia, maka kita pun tetap di dalam masyarakat membantu, mendukung nama baik orang tua. Inilah sesungguhnya saudara-saudara, menghormat mereka yang patut dihormat dengan perilaku, ucapan, dan pola pikir yang baik. Lakukan itu setiap saat, jangan hanya setahun sekali, karena di dalam agama Buddha pelimpahan jasa sesungguhnya bisa dilakukan setiap saat. Semoga dengan apa yang kita lakukan bersama pada kesempatan malam hari ini akan memberikan kebaikan, memberikan kebahagiaan kepada leluhur di alam manapun juga, tetapi juga menambah kebajikan kita yang hidup pada saat ini, yang ingat kepada leluhur dan melakukan kebajikan atas nama mereka. Semoga semua kebaikan ini akan diterima oleh para leluhur, diterima oleh semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita di alam manapun juga. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi kamarnya masing-masing. Sabbe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Andamayang patidana karomase punya sidani kata yamanya nikata mime tesanca badinantu sapananta tananaka yediya gunawan taca mawang mata pita daya ditame capia pitala anye maja taweruna sata pitan tula tasming tehuna capia nika panca kacapia kara samsaranta bhavatae nyatangye patidanane anena bhante
cimang mata jamanti dewa pesang nila dayung mawa dinana penyanang anu medana hedena sabu sata sadahantu awara suka jiwina kena padang catatantu tesasa sejatang subah. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 kusan pembentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil, atas pelimpahan jasaku ini. Semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita, bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya, berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Marilah teman-teman sedama kita tutup kebaktian pada hari ini dengan membacakan nama Karavatah. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantahang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhamma Dhammang Namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabya sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu.